Tombak ajaib milik Odin terdengar seperti sesuatu yang langsung diambil dari mitologi Nordik. Sebuah senjata seperti milik dewa mungkin diberikan sebagai hadiah setelah menyelesaikan sebuah misi dalam permainan D&D. Tombak itu nyata dan kini ada di Ukraina. Berkat Swedia, Ukraina memiliki sesuatu yang menakutkan sehingga Putin tahu ia tak bisa menghentikan yang akan terjadi. Gungnir telah tiba dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk menghentikannya. Rusia tahu bahwa memang seperti itulah keadaannya karena Gungnir bukan sekedar senjata yang dijanjikan Swedia untuk dikirimkan ke Ukraina di masa depan yang entah kapan. Senjata itu tidak hanya sudah berada di Ukraina, tetapi juga telah digunakan dalam salah satu serangan paling dahsyat yang pernah dilakukan Ukraina terhadap infrastruktur militer dan minyak Rusia di Laut Hitam hingga saat ini. Kami rasa kami sudah tahu semua yang diungkap Ukraina soal serangan itu. Pada tanggal 6 April, berita tersebar bahwa pasukan sistem tak berawak Ukraina telah bekerja sama dengan Angkatan Laut negara itu untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap platform pengeboran minyak lepas pantai Sivash milik Rusia di Laut Hitam. Meski penting bagi Ukraina untuk merusak platform itu guna melemahkan industri minyak Rusia, alasan utama serangan ke platform Sivash adalah penggunaannya oleh Rusia sebagai pos pengawasan dan militer selama perang. Radar pertahanan udara jarak pendek dan sistem peperangan elektronik telah dipasang di platform itu, mengubahnya menjadi aset militer, bukan lagi aset minyak. Ukraina berhasil melumpuhkan Sivash. Sejauh yang kami tahu, Ukraina menggunakan drone. Hal ini diklaim oleh Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, saat mengumumkan serangan di Telegram. Rig pengeboran terapung Sivash berhasil dilumpuhkan oleh drone-drone 413 OP. RIT bersama dengan pasukan serangan laut dalam Angkatan Laut, ujar Brovdi. Dan bukan berarti dia berbohong. Segera muncul video yang memperlihatkan Ukraina menyerang Sivash menggunakan drone yang tampaknya diluncurkan dari drone maritim yang dikirim ke Laut Hitam. Operasi itu sudah selesai dan kita tahu bagaimana Ukraina melakukannya. Namun penampilan bisa menipu dan Brovdi, sengaja atau tidak, telah mengabaikan satu unsur penting yang kini terungkap. Bukan hanya drone yang menyerang Sivash pada malam menjelang 6 April itu. Ukraina juga telah meluncurkan rudal Gungnir dari Swedia. Pada 7 April, Kyiv Post melaporkan bahwa Angkatan Laut Ukraina telah mengungkapkan dan kemudian mengonfirmasi penggunaan rudal RBS-15 buatan Swedia dalam serangan di Sivash. Dikenal sebagai Gungnir, yang secara bebas diterjemahkan sebagai tombak ajaib milik Odin, rudal ini adalah senjata andalan anti kapal dan sampai saat ini belum benar-benar diketahui apakah Ukraina memiliki rudal tersebut atau tidak. Media tersebut melaporkan bahwa sebuah video yang dipublikasikan oleh Angkatan Laut Ukraina telah mengungkapkan bahwa Gungnir digunakan dalam serangan terhadap Sivash dan rekaman tersebut telah mengejutkan Rusia. Berdurasi sekitar 20 detik, rekaman tersebut memperlihatkan Ukraina meluncurkan rudal Swedia mereka dari apa yang tampaknya merupakan platform berbasis darat. Akun Osint Warfare X mencatat ini adalah kemunculan publik pertama Gungnir di perang Ukraina. Meski Ukraina tampaknya sudah lama memiliki akses ke rudal kuat Swedia itu. Kami akan bahas poin tersebut lagi nanti. Video yang dibagikan Osint Warfare tampak menunjukkan 2 peluncuran rudal Swedia. Kiev Post menambahkan, rekaman lain menunjukkan rudal mengenai langsung platform Sivash yang disebut berjarak sekitar 60-80 km atau 37 hingga 50 mil barat laut pantai Crimea. Perbandingan antara video-video tersebut dan gambar yang lebih jelas dari peluncur yang biasanya digunakan untuk Gungnir memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa Ukraina memang telah menggunakan rudal Swedia tersebut. Jangan lupakan juga kedekatan Sivash dengan pantai Crimea. Itu menunjukkan alasan Ukraina memilih rig pengeboran minyak sebagai target. Perangkat peperangan elektronik dan sistem pertahanan udara yang telah dipasang Rusia di platform Sivash jelas digunakan untuk melindungi aset Rusia di Crimea. Sekarang pertahanan itu sedang terbakar. Setelah dihantam tombak Odin dan serangan drone Ukraina, rig pengeboran minyak itu tak lagi berfungsi sebagai sistem peringatan dini Crimea yang diduduki. Kami memperkirakan segera melaporkan serangan ke daratan utama Crimea, kemungkinan ke target lepas pantai yang sebelumnya dilindungi Sivash. Namun sekarang kami dapat mengonfirmasi bahwa RBS-15 secara resmi menjadi bagian dari persenjataan Ukraina. Hal ini membuat semua lengah, termasuk Putin dan kroninya di Kremlin, yang mengira Ukraina makin bergantung pada rudal buatan sendiri karena stok rudal barat menipis. Sivash baru saja menunjukkan kepada Putin bahwa Ukraina tidak berada dalam situasi harus memilih salah satu. Ukraina punya rudal buatan sendiri dan barat, serta bisa menggunakannya untuk menyerang aset militer utama Rusia di Crimea.
Putin kini harus menghadapi rudal barat baru yang diberikan ke Ukraina. Disinilah situasi mulai berubah di medan perang. Kedatangan Gungnir di Ukraina bukan hanya mengancam Rusia dari sisi daya tembak rudalnya. Ini juga merupakan tanda lain bagi Putin bahwa upayanya untuk mengintimidasi Swedia agar tetap netral telah gagal. Sebaliknya, Rusia justru telah mengubah negara yang selama berabad-abad berusaha menghindari perang menjadi negara yang secara aktif mempersenjatai musuh Rusia dan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menghentikan langkah Putin. Kita akan segera membahas poin kedua, jadi tetap bersama kami. Rudal yang baru digunakan Ukraina untuk menghancurkan Sivash adalah hal yang paling tidak diinginkan Rusia ada di tangan Ukraina. Mengapa demikian? Cukup melihat spesifikasi dasar rudal itu untuk menjawab pertanyaannya. Dibuat oleh SAR Bofors Dynamics RBS-15 atau Robot System 15. Jika kita ingin membahasnya secara lebih teknis, sebenarnya ini adalah keluarga lengkap rudal anti kapal yang dirancang untuk menggabungkan kemampuan penghancur kapal yang memang diharapkan dari jenis rudal seperti ini, dengan kemampuan serangan darat yang membuatnya sangat serbaguna. Jangkauan rudal ini bisa melebihi 300 km atau 186 mil, meskipun hal ini tergantung pada versi Gungnir yang digunakan. Hulu ledaknya memiliki berat sekitar 200 kg atau sekitar 440 pon, dan rudal ini hampir mampu mencapai kecepatan Mach 1. Kecepatannya sedikit di bawah Mach 0,9, tapi itu tetap berarti sekitar 690 mil per jam. Jadi, Ukraina kini memiliki rudal yang bergerak cepat, daya hancurnya besar, dan memiliki jangkauan yang cukup jauh untuk digunakan menyerang berbagai target di Laut Hitam, Crimea, dan wilayah Ukraina daratan yang diduduki. Kiev Post menambahkan, RBS-15 memakai GPS dan navigasi inersia agar tetap di jalur saat ditembakkan ke target. Rudal ini dilengkapi radar aktif terminal, memungkinkan homing dan fitur fire and forget sehingga sangat efektif. Fitur tersebut benar-benar memberikan apa yang dijanjikan. Ukraina bisa memprogram target ke rudal, menembakkan, dan membiarkan rudal menangani sisanya tanpa penyesuaian manual selama penerbangan. Seperti telah disebutkan, RBS-15 adalah keluarga rudal. Hal ini menimbulkan spekulasi soal versi apa yang dimiliki Ukraina dan versi mana yang dipakainya untuk menyerang rig minyak Sivash. Naval News punya beberapa jawaban di sini. Rekaman yang dirilis Angkatan Laut Ukraina saat peluncuran rudal pertama mengonfirmasi penggunaan RBS-15 karena terlihat jejak semburan gas buang ganda saat peluncuran. Itu adalah ciri khas yang diketahui dimiliki oleh rudal Swedia tersebut, dan ciri ini juga tidak ada pada semua rudal lain yang diketahui dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Media itu menambahkan Ukraina kemungkinan memakai Gungnir varian Mark III atau 4, yang keduanya memiliki beberapa peningkatan dibandingkan versi awal. Peningkatan jangkauan hingga lebih dari 200 km atau 124 mil adalah salah satu peningkatan tersebut. Ukraina memakai Gungnir untuk menyerang fasilitas Rusia di Laut Hitam. Jangkauan yang lebih jauh sangat dibutuhkan. Menariknya, target Ukraina merupakan gabungan antara darat dan laut. Sebuah rig minyak lepas pantai sebenarnya bukan kapal, meskipun Anda bisa berargumen bahwa rig tersebut memiliki beberapa karakteristik yang sama, terutama karena letaknya di lautan. Pada saat yang sama, itu juga bukan benar-benar target darat, meskipun akan memiliki kekuatan dan kerentanan yang tidak ditemukan pada kapal. Karakteristik tersebut membuat penggunaan RBS-15 Mark III atau 4 lebih memungkinkan karena kedua rudal Swedia ini dirancang untuk menyerang target di darat dan laut. Fleksibilitas membuat tombak ajaib Odin jadi tambahan penting bagi persenjataan Ukraina. Namun, ada satu faktor lagi yang berperan. Faktor itu saja sudah mengubah segalanya dan membuat RBS-15 menjadi pilihan sempurna untuk serangan yang baru saja dilakukan Ukraina. Tapi sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan saluran ini. Faktor lainnya, RBS-15 adalah pilihan tepat untuk menyerang Sivash karena jangkauan dan kekuatannya. Namun, ada hal lain dari platform yang kami sebutkan tadi yang mungkin menarik perhatian Anda. Selain radar pertahanan udara di anjungan minyak yang jadi target Ukraina, Rusia juga memakai anjungan Sivash untuk perangkat peperangan elektronik (EW). Dengan EW, Rusia dapat mengganggu sinyal GPS sehingga drone dan rudal keluar jalur. Disitulah RBS-15 berperan. Rudal ini telah dioptimalkan tidak hanya untuk beroperasi di lingkungan pesisir dan laut terbuka, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan melawan gangguan elektronik. Dengan kata lain, Gungnir memiliki EW sendiri yang dapat digunakan untuk melawan EW yang digunakan Rusia terhadap rudal dan drone Ukraina.
Ini adalah pendekatan melawan api dengan api. Dan artinya, RBS-15 secara alami tahan terhadap teknik pengacauan dan pemalsuan GPS yang digunakan perangkat EW pada platform Sivash yang mampu menggagalkan serangan seperti yang dilakukan Ukraina pada 6 April lalu. Tombak ajaib Odin tampaknya membuka jalan bagi peristiwa berikutnya. Ukraina memakai rudal Swedia untuk menghancurkan sistem EW Sivash Rusia, lalu melanjutkan dengan serangan drone yang sudah diketahui. Drone-drone itu, tanpa gangguan IW Sivash, dapat menyerang radar pertahanan udara di platform pengeboran minyak dengan presisi yang sebelumnya tak mungkin. Ini adalah cara melancarkan serangan yang sangat cerdas dan berlapis. Ukraina kembali membuktikan pada Rusia bahwa serangan jarak jauhnya lebih dari sekedar menembakkan rudal dan drone ke target lalu berharap tepat sasaran. Setiap tahap serangan Sivash direncanakan matang dan Gungmir menjadi kunci kelancaran semuanya. Hal itu akan membuat Putin khawatir. Dia tahu bahwa serangan-serangan di masa depan terhadap aset Rusia di Crimea kini menjadi mungkin berkat hancurnya Sivash. Namun pertanyaan sebenarnya yang akan dia tanyakan pada dirinya sendiri adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi sejak awal? Rusia dibuat lengah ketika Ukraina mengerahkan senjata yang belum pernah digunakannya sebelumnya. Jika Putin memperhatikan, setidaknya dia pasti sudah punya firasat bahwa hal seperti ini akan terjadi. Meskipun kedatangan tombak ajaib Odin tampak berlangsung dengan tenang, sebenarnya ini adalah hasil dari kesepakatan antara Ukraina dan Swedia yang sudah lama dipersiapkan. Swedia sejak awal telah menunjukkan dukungannya setelah invasi Putin ke Ukraina pada Februari 2022. Sejak Juni 2022, negara tersebut telah berkomitmen untuk memberikan paket pertahanan yang mencakup pengiriman senjata anti-tank, senapan 12,7 mm, dan yang paling penting, rudal anti kapal RBS-17 ke Ukraina. Rudal ini sebenarnya versi Swedia dari Hellfire buatan Amerika Serikat. Rudal tersebut telah dimodifikasi agar bisa diluncurkan dari kapal perang atau pos penembakan darat yang mudah dipasang dan dibongkar di sepanjang pantai Ukraina. Itu menjadi peringatan bagi Rusia. Sejak awal perang, Swedia siap mempersenjatai Ukraina dengan rudal. Dan seperti dicatat Militani, RBS-15 yang lebih kuat masih menunggu digunakan. Namun selama 2 tahun setelah RBS-17 tiba, perkembangan rudal Swedia tampak minim hingga akhirnya terjadi perubahan. Waktu itu kami jarang mendengar atau membaca beritanya di media. Namun menurut Kyiv Post, Swedia dan Ukraina menandatangani kesepakatan pada suatu waktu di tahun 2024 untuk transfer rudal RBS-15 ke Ukraina. Itu berarti salah satu dari 2 hal. Entah Swedia membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk memenuhi kesepakatan tersebut, itulah sebabnya kita baru sekarang melihat kemunculan Gungnir di Ukraina, atau Ukraina sudah menerima rudal ini beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu, dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk meluncurkannya. Rusia baru saja merasakan kekuatan tombak ajaib Odin, dan mungkin hal yang lebih buruk akan terjadi. Kyiv Post menambahkan bahwa Swedia bukan satu-satunya negara yang menggunakan RBS-15. Thailand, Aljazair, Bulgaria, Polandia, Jerman, Finlandia, dan Kroasia juga mengoperasikan rudal tersebut. Dari negara-negara tersebut, semua negara Eropa secara aktif mendukung pertahanan Ukraina melawan Rusia, dan mereka semua pernah mengirimkan senjata ke Ukraina di masa lalu. Kita tahu Swedia sudah sepakat dengan Ukraina soal transfer rudal RBS-15. Bagaimana dengan Jerman atau Finlandia? Apakah mereka juga menyiapkan kesepakatan? Apakah kesepakatan itu sudah ditandatangani tanpa sepengetahuan kita? Apakah negosiasi transfer Gungnir bisa dimulai sekarang setelah Ukraina tahu rudal Swedia efektif melawan Rusia? Semua pertanyaan ini masih belum terjawab. Pertanyaan yang seharusnya muncul di Kremlin karena banyak negara kirim rudal Gungnir ke Ukraina bisa berarti lebih banyak serangan ke fasilitas seperti Sivash di masa depan Rusia. Situasi Rusia makin memburuk. Swedia tak hanya memasok rudal yang menghancurkan Sivash ke Ukraina, tapi juga aktif bekerja sama dengan musuh Putin mengembangkan lebih banyak rudal. Itu menurut Defense Express yang melaporkan pada Januari 2025 bahwa pejabat pertahanan dari Ukraina dan Swedia telah bertemu untuk menyepakati inisiatif bersama baru dalam pengembangan senjata jarak jauh. Sejak laporan Defense Express, kabar tentang kesepakatan itu belum banyak terdengar. Namun ini menunjukkan kerjasama militer Ukraina dan Swedia makin intensif. Putin mungkin heran bagaimana situasi bisa jadi seperti ini. Sebelum invasinya, Swedia bukan faktor penting bagi Rusia. Selama 200 tahun sebelum Perang Ukraina, Swedia dengan teguh menjalankan kebijakan netralitas militer dan non-blok yang dirancang agar negara itu tidak terseret ke dalam perang negara lain.
Tank-tank mulai masuk ke Ukraina dan segalanya berubah bagi orang Swedia. Swedia untuk pertama kalinya dalam 2 abad melihat ancaman yang perlu ditangkal. Sikap di negara itu menjadi jelas. Pertama, Putin akan menargetkan Ukraina. Lalu dia mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Baltik dan Nordik. Agresi Rusia membuat Swedia mengakhiri 2 abad netralitas dan bergabung dengan NATO. Langkah ini resmi diambil pada Maret 2024, menyebabkan perluasan organisasi pertahanan kolektif yang kerap dipakai Putin sebagai salah satu alasan untuk melancarkan invasinya. Rusia ingin NATO menjadi lebih kecil, menyingkirkan negara-negara di sayap timur yang menurut Putin terlalu mendekati wilayah Rusia. Namun, dari sudut pandang Swedia, invasi Putin hanya berhasil mengubah negara netral menjadi musuh. Selain NATO, Swedia juga telah memberikan dukungannya kepada Ukraina. Hal itu sudah kami bahas sebelumnya sejak pengiriman rudal dan senjata dimulai Juni 2022. Namun, hubungan Swedia dan Ukraina jauh lebih erat sehingga menjadi masalah besar bagi Kremlin. Sejak Februari 2022, Swedia telah menyumbang lebih dari 13,7 miliar dolar untuk upaya perang Ukraina. Kesepakatan juga sedang ditandatangani, seperti transfer rudal RBS-15 ke Ukraina. Kesepakatan lain melibatkan aset yang bahkan lebih berbahaya, seperti yang ditandatangani antara Ukraina dan Swedia, di mana Swedia akan mengirimkan hingga 150 jet tempur Gripen ke Ukraina selama dekade berikutnya. Swedia menargetkan Rusia di bidang budaya, seperti ditunjukkan saat Menteri Kebudayaan Swedia dan Ukraina bertemu, menandakan Swedia ingin bekerja sama dengan sekutu barunya untuk derusifikasi di semua bidang. Putin seharusnya cepat menang saat menginvasi Ukraina. Apa yang disebut operasi militer khusus seharusnya selesai dalam beberapa hari, dan Rusia akan memakai kemenangan itu untuk mengintimidasi negara Eropa lain. Ketika Ukraina membela diri dan Rusia terjebak perang lebih dari 4 tahun, satu-satunya hal yang dicapai Putin adalah menjadi pemicu terbentuknya aliansi-aliansi baru yang takkan ada jika pasukannya tidak bergerak. Sekarang Swedia menjadi musuh yang secara aktif menganggap Rusia sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasionalnya. Dan inilah yang menjadi dasar dari begitu banyak kerjasama antara Ukraina dan Swedia yang kita lihat saat ini. Jadi, tombak ajaib milik Odin yang dilepaskan melawan Rusia menjadi penting karena hasil langsung yang telah dicapainya. Rudal Swedia milik Ukraina menghancurkan pos radar dan peperangan elektronik utama di Laut Hitam, membuka lebih banyak jalur udara bagi rudal dan drone Ukraina menyerang Crimea langsung. Namun yang lebih penting dari serangan itu adalah makna yang diwakilinya. Putin telah menciptakan monster Swedia, dan sekarang monster ini bekerja bersama Ukraina. Tidak ada tempat di wilayah pendudukan yang aman dari amarah Ukraina. Gungnir bukan satu-satunya senjata terinspirasi mitologi Nordik yang dipakai Swedia melawan Rusia. Odin kini ditemani oleh Loki, karena sistem baru dari SAP telah dikembangkan yang menawarkan solusi pragmatis dan hemat biaya untuk masalah drone Rusia. Simak arti dan potensi senjata itu sebagai masa depan pertahanan udara Eropa dan NATO di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang senjata-senjata terbaru yang digunakan Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia. Terima kasih telah menonton.